Juventus bersedia menjual striker Dusan Vlahovic kepada pembeli manapun yang memiliki cukup uang untuk penyerang tengah bergaji tinggi tersebut. Namun, Bianconeri hampir tidak bisa bertahan tampaknya. Setelah menolak berbagai tawaran transfer, Dusan Vlahovic masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol untuk kedua kalinya secara berturut-turut dalam kemenangan 1-0 Juventus atas Genoa pada lanjutan Serie A Liga Italia, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Pada menit ke-73, Vlahovic melompat jauh melampaui pemain lawan untuk menyundul bola hasil tendangan sudut rekan setimnya di Serbia, Filip Kostic, pemain lain yang secara mengejutkan tetap bertahan di Turin. Pada menit ke-73, Vlahovic melompat jauh melampaui pemain lawan untuk menyundul bola hasil tendangan sudut rekan setimnya di Serbia, Filip Kostic, pemain lain yang secara mengejutkan tetap bertahan di Turin. Juventus telah berusaha melepas Dusan Vlahovic sebelum kontraknya selesai pada akhir musim ini. Vlahovic merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Liga Italia. Juventus harus mengeluarkan dana 12 juta euro atau 14 juta dolar per musim untuknya. Namun, sejauh ini tidak ada klub yang serius mendatangkan Vlahovic, karena sang striker sejauh ini tampak bertekad untuk tetap bertahan sebelum bursa transfer ditutup pada Senin ini. Juventus bergabung dengan juara bertahan Napoli, tim promosi Cremonese, dan Roma dengan 6 poin sempurna dari 2 putaran pembukaan. Kiper Juventus, Michele Di Gregorio, mengamankan kemenangan dengan 2 penyelamatan pada masa injury time. Pertama, ia menepis tendangan Caleb Ekuban di sekitar tiang gawang dan kemudian menghalau sundulan Patrizio Massini yang akhirnya membentur mistar gawang. AC Milan masih bergerak menjelang akhir bursa transfer musim panas ini. Reuni Massimiliano Allegri bakal terwujud. Kabarnya, AC Milan sedikit lagi akan meresmikan perekrutan salah satu incarannya yang dulu bersama Max Allegri di Juventus. Memang, dalam 2 minggu terakhir bursa transfer, Milan melihat peluang merekrut gelandang Adrien Rabiot dari Marseille. Pemain timnas Prancis itu sebetulnya tidak berada dalam radar Milan sebelumnya. Namun, begitu dia dibekukan dari skuad Marseille, Rossoneri segera menjadikannya sebagai target. Pada tanggal 19 Agustus lalu, Rabiot dihukum Marseille karena berkelahi dengan rekan setimnya sendiri, Jonathan Rowe. Ada pula media yang melaporkan bahwa Rabiot ditempatkan di daftar jual OM. Milan tahu bahwa mereka bisa mendapatkan pemain berusia 30 tahun ini dengan harga miring. Bukan cuma lantaran statusnya di skuad Marseille itu, kontrak ex-pemain PSG ini juga akan habis pada Juni tahun 2026. Perekrutan Adrien Rabiot diminta langsung oleh pelatih Milan, Massimiliano Allegri. 2 orang ini pernah bekerja bareng di Juventus pada selang tahun 2021 sampai tahun 2024. Selama 3 musim bersama Allegri, Rabiot praktis menjadi pemain andalan dengan mengoleksi 128 penampilan di semua kompetisi. Demi mewujudkan transfer ini, Milan bergerak cepat dengan menjual Yunus Musah ke Atalanta. Dengan begitu, ada slot gelandang di dalam skuad yang bisa ditempati oleh Rabiot. Negosiasi dengan Marseille pun diakselerasi oleh Milan dalam beberapa hari terakhir. Pada Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025, pakar bursa transfer Liga Italia, Gianluca Di Marzio, mengeklaim bahwa kesepakatan sudah terjadi di antara 3 pihak. Meminjam kata-kata dari Fabrizio Romano, status transfer yang akan mewujudkan reuni antara Allegri dan Rabiot ini sudah, here we go. Benar saja, Milan dikabarkan mendapatkan Rabiot dengan harga miring yaitu hanya sekitar 10 juta euro atau sekitar 192 miliar rupiah yang sudah termasuk bonus. Padahal, seperti dikutip dari Transfermarkt, banderol Rabiot saat ini masih 25 juta euro. Namun, Il Diavolo Rosso juga harus membayar gaji sang pemain yang lumayan tinggi. Rabiot dilaporkan menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun dengan bayaran 4,5 sampai 5 juta euro per musim.